Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Saya Ani Nur Ainul Mutahiroh dari SMP Negeri 1 Karas Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan best practice selama masa pandemi dengan tema pandemi tak menghalangi untuk tetap berkreasi dan mengabdi pada negeri demi masa depan generasi emas Indonesia. Pandemi telah menimbulkan banyak dampak terhadap kehidupan baik pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Faktanya, anak-anak yang memiliki kesempatan belajar dan bermain di luar lebih banyak, kini gerak mereka terbatas karena adanya pandemi. Kini mereka harus menghadapi sebuah fenomena adanya social distancing, stay at home dan work from home yang di-launching oleh pemerintah benar-benar membuat orang tua maupun peserta didik menjadi resah. Guru pun resah karena KBM yang terhambat. Orang tua resah karena anak-anak mereka tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Anak-anak lebih banyak bermain gadget, anak-anak lebih banyak bermain dengan teman-teman tanpa mendapatkan pendidikan yang layak buat anak-anak seusia mereka. Kondisi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri dalam dunia pendidikan dan terlebih bagi guru dengan adanya work from home atau WFH mengakibatkan guru untuk mengembangkan kreativitas dalam menggunakan teknologi, bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan tapi juga memberikan pembelajaran dan keterampilan yang layak buat mereka. Dunia terasa mati suri tanpa kehidupan. Orang tua mengharapkan kembali anak-anaknya tetap belajar seperti semula. Seperti pepatah, tak ada rotan akar pun jadi. Tak bisa tatap muka, kelas online pun menjadi pilihan. Dengan kelas online seolah mendapatkan angin segar, guru pun diharapkan bukan sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, tapi guru juga bisa menemukan cara agar bisa belajar bersama peserta didik. Pada abad 21 ini, banyak hal-hal yang perlu diperhatikan guru dalam proses pendidikan yang harus dilaksanakan beserta didik. Guru sebagai perencana pembelajaran, fasilitator dan pengelola kelas diharapkan tetap mampu melakukan pembelajaran dengan memasukkan pola berpikir tingkat tinggi atau yang kita kenal dengan high order thinking skill, yang tidak hanya mengandalkan kemampuan berpikir secara kognitif, tapi juga memadukan kemampuan berpikir kritis dari aspek sosial, aspek religi, hingga ke keterampilan atau psikomotor peserta didik. Untuk membantu proses belajar peserta didik dengan kelas daring, penulis kemudian menemukan beberapa tema atau beberapa langkah yang bisa mengakomodir semua keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik, baik dari aspek sosial, aspek religi, aspek kognitif, maupun aspek psikomotor. Kami menggunakan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Zoom Meeting, Quizzes, Eclipse Crosswords, Google Meeting, ataupun ClassPoint. Aplikasi-aplikasi itu tidak hanya digunakan untuk kegiatan pembelajaran, tapi kegiatan pembiasaan, intrakurikuler, maupun kegiatan ekstrakurikuler. Pembelajaran di kelas menggunakan Google Classroom, Zoom atau Gmeet, Quizzes, Eclipse Crossword, dan ClassPoint. Google Classroom bisa memberikan materi secara langsung ke peserta didik. Sekaligus peserta didik dapat melihat hasil penilaian dari tugas yang telah diberikan. Waktu yang digunakan baik guru ataupun peserta didik juga lebih hemat, lebih efektif. Selain itu juga bisa menghemat kertas sehingga mengurangi sampah yang ada di lingkungannya. Selanjutnya, penggunaan Zoom Meeting atau Google Meeting, yang mana kesempatan ini digunakan untuk berinteraksi langsung dengan peserta didik, sehingga guru dengan peserta didik serasa bisa bertatap muka secara langsung, ada interaksi langsung antara guru dengan peserta didik. Bisa juga kita melakukan chatting melalui Google Meet atau Zoom Meet. Kemudian kita bisa juga upload file, upload tugas-tugas di Zoom Meeting. Kemudian jika ada pertanyaan kita bisa langsung berinteraksi di room itu juga. Kemudian kita juga bisa melakukan diskusi kelompok dengan teman-teman satu kelompok yang telah dibentuk. Untuk selanjutnya adalah Quizzes, yaitu webtoon yang berupa permainan, kuis interaktif yang tampilannya seperti game.
di mana kuis ini ada 5 pilihan jawaban yang benar, bisa untuk upload foto, bisa untuk soal-soal uraian ataupun soal-soal multiple choice. Pada kuisis ini peserta didik serasa pada game dan mereka tidak merasa seperti berada sedang dalam evaluasi. Kuisis ini bisa diakses melalui gawai peserta didik, bisa juga diakses melalui laptop. Kemudian untuk hasil penilaian bisa dilihat di tampilan layar gawai peserta didik, dan peringkat yang diperoleh bisa yang tercepat dan yang memiliki jawaban yang tepat. Selanjutnya adalah Class Point. Class Point adalah media interaktif yang berbasis PowerPoint yang mengubah slide menjadi pertanyaan, di mana PowerPoint menawarkan beberapa aplikasi seperti word cloud, kemudian multiple choice, di mana multiple choice dibedakan menjadi 2, ada yang untuk adu cepat, ada yang multiple choice untuk mengerjakan soal seperti biasa, kemudian ada short answer, image uploads, dan slide drawing yang bisa digunakan peserta didik untuk menggambar sesuai apa yang mereka inginkan. Untuk selanjutnya, berikut kami tampilkan contoh-contoh ketika peserta didik menggunakan Class Point. Pembelajaran di kelas, ada juga kegiatan ekstrakurikuler yang tetap dijalankan selama masa pandemi. Di antaranya adalah ekstra rohis yang memiliki jumlah anggota sekitar 30 peserta didik, yang mana kegiatan rohis ini ada kegiatan harian, ada kegiatan mingguan, dan ada kegiatan bulanan. Untuk kegiatan harian, peserta didik melakukan baca Al-Quran bersama, ditargetkan setiap minggu bisa menghatamkan Al-Quran. Kemudian untuk kegiatan bulanan kita ada kegiatan outdoor, yaitu baksos di lingkungan sekolah atau di lingkungan tempat tinggal peserta didik. Ini adalah pramuka, yaitu kegiatan yang memiliki 50 peserta Dewan Penggalang, ada pasus, ada penempuan SKU dari pramuka ramu rakit terap, kemudian ada pramuka penggalang, kemudian ada kegiatan PTP atau penerimaan tamu penggalang yang dilaksanakan secara online. Demikian juga untuk penempuhan TKK Pramuka Garuda juga dilaksanakan secara online. Jadi peserta didik bisa mengerjakan penempuhan TKK-nya di rumahnya masing-masing. Untuk selanjutnya ada PHBN dan PHBI yang semuanya dilaksanakan secara daring dengan cara mereka mengumpulkan video atau foto yang sesuai dengan kriteria penilaian, dan kemudian hasil akan diumumkan secara online juga.